Minasama konbanwa. Ketemu lagi dengan saya Ridwan di Millennial Interpreter. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan satu pekerjaan yang bisa dibilang cukup berat, yaitu pekerjaan di Gemba. Narasumber kita sekarang adalah salah satu contoh yang dimana di Jepangnya dia mempunyai pekerjaan yang bisa dibilang tadi untuk di Gemba. Mungkin untuk selanjutnya kita ikuti. Gaul, apa kabar lo? Baik. Gimana, sehat? Sehat. Sehat dah. Lu informasinya di sini nih udah di konstruksi nih, buat di perusahaan konstruksi nih. Iya. Tuh, lu di Jepang tuh untuk magang posisi ada di mana? Sebagai apa gitu? Posisi gua ya waktu di Jepang itu magang di bagian konstruksi, bahasa Jepangnya taking seko, itu bahasa Inggrisnya reinforcement bar. Jadi kalau di Indonesiain itu pembuatan rangka besi beton untuk bangunan yang ada di Jepang. Itu bangunan apa tuh rata-rata tuh dia? Rata-rata kita gedung tinggi kah, apa rumah kah? ya high rise building ya, itu gedung tinggi sama kereta api juga, kereta api di Jepang untuk pondasinya, sama stadion-stadion yang ada di Jepang juga dari kita. Ini sambal apa nih, bro? Oh, kalau ini boleh dijelasin. Ini saya juga usaha sambi-sambi ya. Oh. Istri juga. Ini kita produksi sambal teri yang terbuat dari kecombrang atau honje lah. Jadi kita udah ini udah produksi sampai ke Singapura, kita udah ekspor juga nih? ekspor. Wah, luar biasa Itu sih. nih. Jadi rekomendasi juga nih ya, mungkin buat teman-teman kalau buat makan ya. Iya, untuk makan ini nemenin makan sih, yang rindu sama rasa kampung gitu-gitu. Wah, mungkin yang ada teman-teman khususnya yang di luar negeri ya. Iya, boleh. Ya, kalau kangen-kangen ya. Gitu. Mungkin ntar untuk cara pesennya gimana nih kalau boleh lanjut nih? Pesan boleh ke Facebook Rasa Dapurku atau Instagram @rasadapurku. Kita udah ada izin juga, ada halal juga udah kita siapin untuk bisa dinikmati dengan legalitas. Oke, mungkin nanti kita langsung segera coba nih karena sangat menarik sekali ya. Siap. Sebagai untuk kangen buat masakan-masakan Indonesia khususnya sambal ya. Iya, Gitu. Oke. Nikmat banget nih kalau gue bilang nih. Nah, itu tadi lu sampein buat untuk kerja di konstruksi atau di Gemba. Nah, buat bahasa Jepangnya apakah ibaratnya lu tinggalin aja nggak kepake bahasa Jepang lu di saat di Jepang? Apakah semakin upgrade semakin tinggi lagi? Gimana tuh bahasa Jepangnya kepake nggak lu di Gemba? Ya di Gemba tuh bahasa Jepang ya terpakai sekali ya, bro. Kenapa? Karena saya sendiri bahasanya itu kan setiap bahasa Jepang kita pakai kan ada yang bahasa manufaktur, ada bahasa kedokteran, keperawatan. Nah, saya di bahasa konstruksi jatuhnya. Jadi sangat kepake sekali. Sangat berguna menurut Berarti saya. untuk kaiwanya emang ibaratnya aktif sekali ya, Iya, buat di benar. Gemba ya. Nah, dari lu tadi kaiwa itu tuh, kalau misalnya ngikutin Nihongo Ryoku Shiken gitu, di JLPTN berapa nih sekarang nih buat di Jepang lulusnya? Gua dari N4 gua upgrade ke N3. Saya mentok di Jepang ngambil di N3, bro. Oh, berarti lu bawa N3 ya buat Dari ke Indonesia Jepang, ya, dari iya. Jepang ya. Oke. Nah, di saat lu udah kembali ke Indonesia itu tepatnya di tahun berapa, di bulan apa tuh? Kembali ke Indonesia di bulan 10 ya, Oktober tahun 2014. 2014. Dari kepulangan lu ke Indonesia, nah itu ilmu atau pekerjaan selama lu magang di Jepang di bagian konstruksi dengan modal bahasa Jepang N3, kepake nggak tuh buat dari ilmu konstruksinya, ilmu bahasa Jepangnya? Perbedaannya apa sih lu kerja di Jepang sama ketika lu kerja di Indonesia? Perbedaannya ya, pekerjaan yang di Gemba Jepang sama Gemba di sini. Ya. Kalau di Jepang status kita kan magang, bro. Nah, jadi kita sebatas mengikuti instruksi yang diberikan, sama belajar kan, juga belajar yang diberikan orang Jepang ke kita. Nah, sesampainya di Indonesia ilmu itu kan kita udah pegang nih, kita udah bawa ke Indonesia. Kita itu bukan jadi pemagang lagi, melainkan pekerja. Statusnya pekerja itu kita dinaikin sama perusahaan levelnya jadi supervisor saya, bro. Wah, berarti lu supervisi, lu berarti di situ ada subordinat, bro ya? Iya, benar.
Berarti dengan lu magang di Jepang untuk secara ilmunya, aplikasinya kepake, secara bahasa Jepangnya kepake, mungkin ada nggak lo saran-saran atau tips-tips, pesan khusus lah buat temen-temen yang mungkin notabene sekarang magang di Jepang itu di bagian konstruksi atau di bagian gemba, karena kan rata-rata kawan kita ini setelah kerja di Jepang di bagian gemba, mereka di Indonesia nggak mau lagi ke gemba karena apa? Udah tahu panas, capek. Ya, lu gimana tuh bisa sampai 2014 sampai sekarang 2020, hampir kurang lebih 6 tahun 7 tahun. Ada nggak lu pesan-pesan nih buat kohai-kohai nih, khususnya yang sedang lagi magang di Jepang atau yang udah di Indonesia? Nah, pesan-pesan gua ya sama kohai-kohai ya yang ada di sana, yang apalagi yang sekarang kerja di konstruksi gemba ya di Jepang. Nah, kalau balik ke Indonesia itu nggak usah takut lah, karena beda pasti statusnya magang ke kerja. Karena kita di Indonesia itu jadinya statusnya kerja, bro. Kerja itu kita bisa dinaikin levelnya oleh perusahaan kalau kita gambate ya, semangat, bisa sampai ke level supervisor. Bahkan ada teman saya udah sampai ke manajer untuk bagian konstruksi. Kita di sini nggak sama kayak di Jepang. Di Jepang itu kan kita ikut instruksi sambil belajar. Kalau di sini kita memberikan perintah, ya, karena kan saya kan diangkat jadi supervisor, memberikan perintah, menjelaskan, jadi ya, interpreter. Kita jelasin dengan bahasa Jepang ke Indonesia kepada pekerja-pekerja harian untuk jelasin drawingnya, bagaimana cara kerjanya, safety paling utama, apalagi kan konstruksi Jepang ya, safety itu nomor 1. Itu kalau misalnya diinin dengan pendidikan untuk kesetaraan tuh, untuk di level supervisor di perusahaan konstruksi di Indonesia, itu rata-rata dia apa harus D3, harus S1, S2, S3 gitu. Itu lu masuknya kesetaraannya di tingkat pendidikannya ketika lu kembali ke Indonesia ada di mana tuh? Nah, ini menarik nih, bro. Ya, ini benar. Kita itu dari Jepang itu levelnya pasti naik. Nggak sama kita waktu dulu tamat sekolah lah. Ya, naiknya itu ya setaranya itu kalau kita punya level bahasa Jepang terlebih ya. Kalau untuk level N3 itu kita bisa disetarain ke diploma 3 yang ada di Indonesia. Berarti itu udah setara dengan untuk lulusan D3 teknik sipil ya? Iya, benar. Berarti emang sangat rekomendasi sekali ya untuk kita bisa magang di Jepang, kembali ke Indonesia, menjadi seorang pengawas ya? Iya. Oke. Itu bro, kalau buat dari lo nih terkait dengan suka dukanya sebagai magang konstruksi di Jepang atau pekerja konstruksi di Indonesia, bisa nggak nih sharing nih buat kohai nih, suka dukanya apaan sih? Suka dukanya yang pertama ya suka duka yang di Jepang. Sukanya itu satu, kita bisa belajar ngobrol langsung sama orang Jepang dengan tata bahasa yang berbeda. Terus apa? Kita bisa nabung juga sih ya, itu sukanya. Nah, dukanya di Jepang itu ya di mana-mana itu pasti cuaca. Cuaca ya? Iya, cuaca. Kendala banget ya? Kendala banget, karena apa? Kita orang Indonesia terbiasa musimnya kan tropis mulu nih. Nah, di sono 9 bulan musim dingin, 3 bulan musim panas. Panasnya pun minta ampun. 40 derajat ke atas lah. Nah, itu di Indonesia. Nah, kalau tadi di Jepang, kalau di Indonesia gimana tuh? Di Indonesianya itu ya sukanya itu pertama ilmu Jepang yang kita ambil, konstruksi yang ada di Jepang itu bisa kita aplikasikan ke Indonesia. Kita aplikasikan ke Indonesia, terus ya bisa membanggakan negara lah, Indonesia lah, bisa kita apa juga kita bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa orang magang Jepang itu gak sampai di magang aja, tapi kita bisa buktikan kita bisa sampai ke level tingkat atas. Sukanya. Dukanya ya itu bro, karena disiplin Jepang ya, kita harus tepat waktu masuk, safety nomor pertama ya. Terus ya itu untuk ngejar target itu kita deadline harus ya? benar-benar ya tanggung jawab dengan jiwa samurai bro. Wih, itu pernah sampai jam berapa lo kerja tuh? Ya sampai deadline itu pernah gua sampai pulang jam 3 subuh. Jam 3 subuh, dari jam 8 sampai jam 3 subuh? Iya, tapi ya ada breaknya lah. Oh, ada breaknya ya? Ada. Itu disambung lagi, jam 8 masuk lagi? Iya, jam 8 masuk lagi. Wah, ini kalau misalnya buat untuk sekedar rekomendasi nih, bahasa Jepang nih, buat untuk kohai yang sedang sekarang di Jepang,
buat dapetin N berapa sih seharusnya ketika lu dikonstruksi itu? N3, N2, apa mungkin N1 gitu? Ada nggak rekomendasi lu? Rekomendasi gua sih ya seminimal mungkin lo harus bisa dapet lah N3 bro, sayang banget soalnya. Karena N3 bisa lo masuk konstruksi, apalagi N1 lo udah bisa level masuk ke manager level. Wow, menarik sekali ya kalau ibaratnya kita punya N1. Jadi ya kalau bisa kita ambil kesimpulannya, untuk narasumber kita kali ini adalah seorang pekerja yang bagiannya adalah konstruksi. Ketika di Jepang dia magang untuk di bagian gemba. Kalau bisa dibilang gemba itu tahu sendiri, di Jepang 4 musim yang sangat berbeda sekali, terutama ekstrim di saat musim dingin. Dia mendapatkan mental untuk tempaan yang sangat kuat sekali, dan itu membuahkan hasil sebagai modal untuk dia bisa bekerja di Indonesia. Dan tidak lupa juga dengan bahasanya, dibawanya N3 ke Indonesia sudah bisa menjadi salah satu modal sebagai seorang Japanese speaker construction. Jadi untuk saya berpesan kepada kawan-kawan khususnya sekarang yang di bagian gemba, mental penting, tapi bahasa penting. Jadi mental dengan bahasa adalah satu paduan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk kawan-kawan tetap pantengin di channel kita, Millennial Interpreter akan membahas terkait dengan ex Jepang, ex sastra yang dengan bahasa Jepang kita bisa apa. Oke, mungkin sampai sini bro, thank you bro. Siap. Waktunya, jangan lupa pantengin untuk di channel kita, subscribe, like, comment, and share. Ja, minasama, sayonara.